Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramdana. Saya mahasiswa dari Teknik Informatika. Ingin menjelaskan dari PPT saya, yaitu tentang geopolitik Indonesia. Indonesia memiliki letak geografis yang strategis di antara dua benua dan dua samudra, membuatnya menjadi poros geopolitik yang penting. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan peran yang signifikan dalam stabilitas regional. Untuk letak geografis Indonesia, posisinya itu strategis. Indonesia terletak antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia dan Australia. Posisi ini membuatnya menjadi pusat perdagangan dan lalu lintas maritim global. Untuk kekayaan alamnya, negara kepulauan terbesar di dunia ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk minyak bumi, gas alam, batu bara, dan sumber daya mineral lainnya. Untuk keragaman budayanya, Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau memiliki keberagaman budaya, etnis, dan bahasa yang unik, menjadikannya salah satu negara yang paling multikultural di dunia. Sejarah geopolitik Indonesia. 1. Kolonialisme. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun kurang lebih, yang berdampak pada pembentukan identitas nasional dan perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, Perang Kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 1945, Indonesia harus berjuang mempertahankan kedaulatannya dari upaya Belanda untuk memulihkan kekuasaan kolonial. Yang ketiga, ada masa periode Orde Baru. Masa pemerintahan Soeharto pada tahun 1966 sampai dengan 1998 menekankan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, namun juga menciptakan tantangan demokratisasi dan desentralisasi. Kepentingan strategis Indonesia. Yang pertama, poros maritim dunia. Indonesia memposisikan dirinya sebagai poros maritim dunia, menekankan peran strategis Indonesia dalam perdagangan dan keamanan global. Yang kedua, sumber daya alam. Kekayaan alam Indonesia seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan mineral menjadikannya negara yang penting bagi pasokan energi global. Yang ketiga, keamanan regional. Posisi geografis Indonesia yang strategis membuatnya menjadi pemain kunci dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Nah, untuk tantangan geopolitik Indonesia, yang pertama itu ada konflik perbatasan. Indonesia menghadapi sengketa perbatasan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina yang dapat menimbulkan ketegangan regional. Selanjutnya, terorisme dan radikalisme. Ancaman terorisme dan radikalisme di Indonesia terus menjadi perhatian utama yang membutuhkan upaya keamanan yang intensif untuk keamanan negara. Lalu, bencana alam. Indonesia rentan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi yang dapat menimbulkan krisis kemanusiaan. Selanjutnya, ekonomi global. Fluktuasi perekonomian global dan perdagangan internasional dapat berdampak signifikan pada stabilitas ekonomi Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia. Yang pertama, bebas aktif. Indonesia itu menerapkan kebijakan luar negeri yang bebas aktif.
yang menekankan independenisasi dan tidak memihak konflik global. Tuh. Yang kedua, poros maritim di dunia. Sebagai poros maritim dunia, Indonesia berupaya memajukan kerjasama regional dan global dalam bidang kelautan dan perikanan. Yang ketiga, diplomasi multilateral. Indonesia aktif terlibat dalam organisasi internasional dan regional untuk memperkuat posisi strategis di percaturan global. Gitu. Kesimpulan dan prospek ke depannya. Yang pertama, stabilitas politik. Menjaga stabilitas politik dalam negeri akan terus menjadi prioritas utama Indonesia untuk mempertahankan peran strategisnya di tingkat regional dan global. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Manfaat potensi terbesar, sumber daya alam dan pasar domestik yang besar. Indonesia akan terus berupaya memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya yang ketiga, kerjasama internasional. Indonesia akan memperkuat kerjasama multilateral dan memainkan peran yang lebih aktif dalam forum regional dan global. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih.